Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Siang, Bu. Bu. Tetap semangat ya, meskipun sekarang sudah pembelajaran terakhir. Setelah pembelajaran ini, kalian bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi harus tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, biar lebih semangat. Jadi kalau saya tanya bagaimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, oke. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, saya ulangi lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 oke. yes. Alhamdulillah, kita harus mengucap syukur karena pada hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, tolong coba dilihat di bawah bangku kalian. Kalau masih ada sampah, ayo diambil, dibuang ke tempat sampah. Tapi sepertinya ketika saya lihat di kelas ini sudah bersih ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi kalau sudah bersih, kita bisa memulai pembelajaran dengan baik, dengan nyaman, karena lingkungan sudah bersih. Kalau sudah lingkungan bersih, kita lihat kerapian para siswa kita. Sudah rapi semua atau belum? Oh, Teguh, coba bajunya dilihat, dirapikan dulu seragamnya, Teguh. Ya, Bu, maaf, saya rapikan. Ya, jadi biasakan kita untuk menjaga kerapian ya di sekolah. Jadi seragam harus tetap rapi. Jadi yang perempuan terlihat cantik, yang laki-laki juga terlihat tampan. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Nihil ya, Alhamdulillah. Coba sambil saya cek lagi. Leni ada? Hadir Bu. Husnul? Hadir, Bu, hadir. Amel? Hadir, Bu. Wahida? Hadir Bu. Alhamdulillah. Jadi kelas 9A ini sudah hadir Bu, semua. saya belum dipanggil. Oh, Nining belum. Ya, Alhamdulillah Iya. Nining hadir. Iya, Bu. Ya, oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyimpulkan isi teks tanggapan. Pada pembelajaran sebelumnya ada yang ingat tidak ya? Kita belajar apa pada pembelajaran sebelumnya? Mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dalam teks tanggapan, Bu. Wah, pintar sekali Wahidah. Ingat ya, jadi pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi tentang kritik, sanggahan, pujian yang ada di teks tanggapan. Nah, pada pembelajaran sekarang kita lanjutkan untuk menyimpulkan isi berupa tanggapan, kritik, sanggahan, pujian yang dituangkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini, saya bagikan dulu handout. Jadi handout ini adalah handout tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Dengan handout ini nanti kalian bisa memperoleh banyak informasi tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Teguh minta tolong untuk dibagikan, Teguh. Iya, Bu, siap. Ya, terima kasih. Sudah dapat semua handout-nya ya?
Sudah. Nah, di dalam handout itu nanti bisa sambil kalian baca, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Aktivitas belajar kalian pada hari ini sudah saya buatkan konsepnya. Jadi yang pertama ada simpulan pokok isi kritikan, sanggahan, dan pujian. Kemudian kalian akan mengetahui apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks tanggapan. Barulah kalian bisa menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Nah, sekarang siapa yang tahu apa simpulan itu? Nining mungkin tahu simpulan? Wahida mungkin bisa bantu Ibu. Apa sih simpulan itu? Simpulan itu adalah tulisan akhir yang logis dari sebuah teks. Bu. Oke, jadi sebelum menyimpulkan, kita kan harus tahu dulu simpulan itu apa. Nah, sehingga tadi Wahida sudah memberikan informasi bahwa simpulan itu adalah tulisan akhir yang logis. Logis itu apa ya, anak-anak? Masuk Masuk akal. Akal, iya pintar. Jadi tulisannya itu harus masuk akal dari suatu teks. Nah, itulah yang dinamakan dengan simpulan. Dari simpulan itu, kata kerjanya nanti kita akan bekerja untuk menyimpulkan teks. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menganalisis hasil dari suatu karya atau dari suatu hal yang bisa kita tanggapi. Di pembelajaran sebelumnya, tadi Wahida sudah bilang bahwa sudah pernah mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Nah, Ibu sekarang ingin menguatkan kembali, apakah kalian masih ingat apa ya yang dinamakan kritik, sanggahan, dan pujian? Nah, coba Amel masih ingat tidak ya kritik itu apa? Saya untuk mengingatkan kembali apa itu kritik. Luki mungkin? Saya tahu, Bu. Ya, Bu. Saya dulu. Ya. Oh ya, Luki. Ya, ayo. Kritik itu mengungkapkan suatu hal yang dirasa kurang baik atau benar, Bu. Ya, bagus sekali, Luki. Jadi kritik itu mengungkapkan suatu hal yang dirasa kurang baik. Jadi mengkritik itu mengungkapkan suatu hal yang dirasa kurang baik. Selanjutnya ada sanggahan. Nah, kalau sanggahan itu apa ya, Husnul? Mungkin Husnul bisa membantu saya untuk Iya, Bu. mengingatkan kembali. Ya, sanggahan itu apa ya? Sanggahan itu ungkapan ketidaksetujuan, Bu, terhadap suatu yang dilengkapi alasan juga, Bu. Ya, jadi sanggahan itu ungkapan ketidaksetujuan terkait hal yang ditanggapi. Kemudian, kalau pujian itu apa ya, Damelia? Pujian itu ungkapan persetujuan terhadap suatu hal, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, pujian itu ungkapan persetujuan. Kalau kritik tadi mengungkapkan sesuatu hal yang dirasa kurang baik, kemudian kalau sanggahan itu menyatakan ketidaksetujuannya, sedangkan pujian itu menyatakan kesetujuannya. Nah, selanjutnya, berdasarkan dari pengertian simpulan tadi, kemudian bagaimana apa yang dimaksud dengan menyimpulkan, sekarang saya memberikan
pengetahuan kepada kalian tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks tanggapan. Bisa terlihat di sini ada berapa aspek ya anak-anak? Ada 3. Tiga, Bu. Ada 3, ya. Siapa yang mau membacakan? Coba. Saya, Bu. Kalian Saya, aktif Bu. sekali ya. Oke, Ibu panggil satu-satu. Coba Leni, aspek yang pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun isi teks tanggapan apa ya? Simpulan harus memuat seluruh pokok isi teks, Bu. Bagus. Jadi simpulan itu harus menyeluruh dari teks yang di awal sampai bacaan yang terakhir itu harus menyeluruh pada simpulan. Selanjutnya tadi siapa ya? Amel semangat sekali. Coba Saya, yang Bu. kedua. Ya. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi teks, Bu. Ya. Jadi simpulan ini tidak boleh menyimpang. Kalau teks yang dibahas mengenai COVID-19, contohnya ya, nah, apakah boleh kita membahas tentang bukan corona, skabies misalnya? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Kenapa, Wahida? Karena itu, Bu, sudah keluar dari topik yang dibahas. Nah, pintar. Jadi, tadi sesuai yang Amel bacakan, aspek yang perlu diperhatikan itu adalah simpulan tidak boleh menyimpang, sehingga harus sesuai dengan teks yang akan ditanggapi. Selanjutnya, yang ketiga. Coba siapa yang ketiga tadi? Lia. Bu. Oh, Fani. Ya, Lia tunggu dulu ya. Fani dulu. Iya, Bu. Yang ketiga itu simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi teks. Ya, simpulan bukan komentar. Jadi bukan pendapat pribadi. Harus disesuaikan dengan teks yang dibaca. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah paham semua ya aspek-aspek Iya, Bu. yang diperhatikan? Oke, pintar sekali. Baik. Nah, ini poin penting karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi, kalian perlu mengetahui langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk Lia membacakan langkah awal atau langkah pertama menyimpulkan isi teks tanggapan. Apa? Memerhatikan judul teks, Bu. Iya, memerhatikan judul teks. Jadi, dari judul teks tanggapan yang kalian baca nanti, itu kalian perhatikan. Sesuai tidak dengan isi dari teks tanggapan yang akan kalian simpulkan. Berikutnya, langkah yang kedua adalah, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Mencermati bacaan dengan seksama. Mencermati bacaan dengan seksama. Jadi tadi judul sudah diperhatikan, sekarang kalian memperhatikan teksnya, bacaannya, diperhatikan secara seksama. Isinya tentang apa? Sesuaikah dengan judulnya? Kemudian yang ketiga, Damelia. Yang ketiga, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Ya, yang ketiga adalah menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, dari setiap paragraf teks tanggapan itu nanti bisa berupa kritik, bisa berupa sanggahan, bisa juga berupa pujian. Nah, langkah terakhir adalah apa? Bisa dibacakan, Luki? Bu, merangkai pokok-pokok isi kritikan, sanggahan, atau pujian menjadi sebuah pernyataan yang ringkas dan sederhana. Sudah, Bu. Ya,
Terima kasih Luki. Jadi langkah terakhir Sama, untuk Ibu. menyimpulkan yaitu merangkai pokok-pokok isi kritikan, sanggahan atau pujian menjadi sebuah pernyataan sederhana. Itulah yang tadi kita kaitkan dengan simpulan. Sampai di sini terkait langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan, ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu, Paham, pintar. Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Jadi sekarang waktunya kalian dan saya nanti akan bimbing kalian untuk berdiskusi. Jadi untuk lebih mendalami terkait menyimpulkan isi teks tanggapan ini, kalian akan mencermati contoh bagaimana menyimpulkan isi teks tanggapan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, sekarang tolong berhitung ya dari Husnul, Lia, Nining, Damelia, silakan berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi begitu seterusnya. Kalau kelompok 1 nanti berkumpul dengan kelompok 1, yang menyebutkan angka 2 nanti berkumpul dengan angka 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang coba dari Husnul sebut 1. 1. Lia, 2. Nining, 3. Damelia. 4. Ya, selanjutnya langsung bergabung dengan kelompoknya Husnul, Lia, Nining, dan Damelia ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, sudah berkumpul semua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalian punya buku pegangan atau buku paket yang selalu kalian pakai selama pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa kalian simak kembali, kalian baca kembali terkait materi menyimpulkan isi teks tanggapan. Kemudian handout yang sudah saya bagikan tadi juga sudah berisi materi yang saya sampaikan. Nah, kalian cermati, di situ ada contoh menyimpulkan isi teks tanggapan sesuai dengan langkah-langkah yang 4 ini tadi. Sudah ketemu semuanya? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian berdiskusi, silahkan kalian belajar bersama, kalian gali informasi apa yang belum saya sampaikan tadi terkait menyimpulkan isi teks tanggapan, sehingga wawasan kalian lebih banyak. Jadi tidak hanya terpaku dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Sekarang saya bagikan LKPD, lembar kerja pendidik, lembar kerja peserta didik. Ayo yang rame, tolong yang berdiskusi tetap dikondisikan ya, suaranya jangan terlalu ricuh. Jadi LKPD ini saya bagikan ke masing-masing kelompok ya. Husnul silakan diambil, Damelia, Lia. Ya, Bu. Nah, pada LKPD ini kalian nanti akan diminta untuk menyimpulkan isi teks tanggapan dari teks yang akan ditampilkan melalui audio visual. Jadi setelah ini akan saya sampaikan videonya, kemudian kalian simak baik-baik. Saya tampilkan dulu ya videonya.
Bagaimana, sudah selesai nggih? Belum, Bu. Belum, Bu. Husmatul belum tampil ya? Kok belum ada? Iya, Mas. Sebentar ya. Ya, Bu. Baik, sambil menunggu kalian tetap berdiskusi kembali, dilihat cara-cara atau langkah-langkah tadi untuk menyimpulkan isi teks tanggapan. Mungkin jika masih ada yang bingung, bisa disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu. Tidak. Videonya belum muncul ya. Sudah. 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 Ya, Bu. Sebentar. Oke. Silakan disimak ya. Baik, sudah disimak, sudah jelas semuanya teksnya. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi dari tayangan video ini kalian bisa cek kembali di LKPD kalian. Langkah berikutnya setelah kalian menyimak video ini, kalian diminta untuk menyimpulkan isi teks tanggapan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi, langkah pertama, kalian tentukan judulnya di sini. Masing-masing kelompok bisa memahami apa yang diminta di LKPD. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi judul teksnya ditaruh di sini, kemudian dari masing-masing paragraf pada teks tadi kalian berikan pokok-pokok isinya. Jadi dari kalimat utamanya kalian tulis di paragraf 1, kemudian paragraf kedua, dan seterusnya. Dari masing-masing paragraf ini, langkah berikutnya adalah kalian simpulkan. Kira-kira bisa untuk mengerjakan? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Saya yakin kalian bisa. Silahkan kalian diskusikan, kemudian langsung dituliskan. Setelah itu, silahkan kalian presentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan dikerjakan. Kelompok Husnul ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Masih berjalan dengan lancar ini, Bu. Kami lagi. Baik, alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Bu. Baik anak-anak, sudah selesai semua ya? Sudah. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kalau sudah selesai, kita diskusikan sambil kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Untuk judul teks tadi, dari video yang sudah ditayangkan, judul teks tanggapannya apa ya, Damelia? Judulnya, Bu, ya. Ya, judulnya. Mengenai virus corona. Mengenai virus corona, ada yang bisa menyempurnakan dari kelompok lain? Tanggapan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, Bu. Ya, kelompok Nining ternyata menyimak dengan sangat cermat. Nah, jadi kelompok lain
kelompok lain bisa mengganti jawabannya apabila masih belum sesuai ya. Jadi jawaban kelompok Nining sudah tepat. Berikutnya untuk paragraf pertama kelompok Amel. Silakan dibacakan. Kelompoknya Amel siapa ya yang bisa mewakili untuk paragraf pertama atau kelompok lain ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Lia. Sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Ya, tepat sekali. Jadi kelompok yang lain silahkan dilihat kembali hasil jawaban kalian apakah sudah sesuai dengan kelompok milik Lia. Sudah disamakan semua? Sudah, Bu. Iya, pintar. Berikutnya, paragraf ketiga. Paragraf Bu. ketiga, Bu Nining. Iya, ini Ya. jawabannya alasan penulis setuju dengan penerapan PSBB karena statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Ya, bagus sekali. Jadi kelompok ini sudah bisa ya memberikan pokok-pokok isi dari paragraf ketiga. Sekarang pokok-pokok paragraf keempat. Coba kelompoknya Husnul. Ya Bu, menurut kelompok kami, paragraf keempat itu tentang buktinya sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Iya, itu tadi adalah pokok-pokok dari paragraf keempat. Jadi kelompok yang lain silakan menyesuaikan ya. Kelompoknya untuk Lucky, paragraf kelima. Silakan dibacakan. Iya, Bu. Ya, Lucky, apa sudah dijawab paragraf kelima? Bu, apa terdengar suaranya, Bu? Atau kelompok lain bisa memberikan pokok-pokok isi paragraf kelima? Saya, Bu, saya lagi. Iya, Nining, silahkan. Ya, paragraf kelima ini saya mengenai kondisi ini adalah seharusnya kita berhenti saling menyalahkan. Iya. Nah, dari paragraf 1 sampai paragraf 5 yang sudah kalian bacakan dari masing-masing kelompok, simpulannya, coba kelompok Leni, simpulannya. Jadi bagaimana simpulannya? Baik Bu, menurut kelompok kami simpulannya segala pihak tidak boleh saling menyalahkan terkait penanganan pandemi COVID-19 Jakarta, Bu. Seharusnya kita saling bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali. Kelompok Leni sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi anak-anak kalian dalam kelompok semuanya sudah bisa menyimpulkan isi teks tanggapan terkait COVID-19 tadi. Jadi mengikuti langkah-langkah dan pada diskusi hari ini sepertinya untuk kelompok Nining lebih banyak menjawab ya, di LKPD ini lebih banyak mempresentasikan. Jadi tepuk tangan untuk kelompoknya Leni. Ya, dan juga tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Lia sudah belajar apa, Lia? Belajar menanggapi, Bu, dengan kritik sanggahan atau pujian. Belajar menanggapi yang ada di simpulan pokok-pokok isi kritik sanggahan atau pujian. Kemudian, Wahidah sudah belajar apa hari ini?
Langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan, Bu. Ya, langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, yang terakhir apa Nini? Menuliskan simpulan isi teks tanggapan dalam bentuk tabel, Bu. Ya, jadi yang terakhir adalah menuliskan simpulan isi teks tanggapan dalam bentuk tabel. Alhamdulillah hari ini pembelajaran berjalan dengan lancar dan saya lihat anak-anak ibu yang baik hati ini semuanya aktif, sudah aktif berdiskusi, aktif mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Disiapkan ya anak-anak bahan bacaannya, jadi kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Damelia. Ayo kita berdoa bersama. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Setelah ini silakan kalian pulang. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.